Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin amma ba'du. Pemirsa dan jamaah Masjid An-Nida TPI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di pagi yang sangat indah ini kita berjumpa kembali dalam acara yang pasti kita senangi, yakni nikmatnya sedekah. Dan pastinya setiap saatnya akan memberikan judul-judul kajian yang menarik, yang kalau kita ikutin insya Allah akan bermanfaat hidup kita di dunia dan di akhirat. Dan pagi ini tema kita, acara kita ini kajiannya yakni tentang Allah pasti membalas. Membalas apa? Membalas segala amal perbuatan baik kita, membalas segala yang kita lakukan. Bahwa dalam Al-Quran Allah katakan, barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan lihat kebaikan itu. Dan siapa yang melakukan kejahatan, dia pun akan lihat kejahatan itu. Tapi sebelum nanti Ustadz memberikan kajian lebih lanjut tentang judul kita pagi ini, ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Ini juga untuk menarik pemirsa dan juga jamaah yang ada di Masjid An-Nida TPI. Bahwa beberapa episode yang lalu Ustadz membahas tentang masalah naik gaji. Ternyata ada hamba Allah yang berani untuk menyumbangkan bulat-bulat gajinya. Sedikit saya bacakan. Ustadz Yusuf Mansur, saya sedekahkan gaji saya utuh semuanya bulan keempat ini. Ustadz untuk pembangunan pondok pesantren, Hafiz Quran, Darul Quran PPH punya Ustadz. Mudah-mudahan Allah ridho, ini menjadi sedekah jariyah. Saya Ustadz yang palingnya menjadi penolong saya di dunia dan di akhirat. Ada sebuah permintaan Ustadz. Dia mohon kita doakan semuanya. Nama beliau adalah Epi Susilowati binti Suroso, sedang memohon hajat untuk diberkahi jodoh. Nah, wah, ini kayaknya masuk nih semua nih. Diberkahi jodoh, suami yang berkah dunia akhirat. Yaitu jodoh yang takwa, tajir. Nah, tajirnya ini nih. Tajir. Oh iya, ada tajirnya. Tajir, berkecukupan, cakep. Kayak Ustadz Yusuf Mansur. Dan berkah dan tanggung jawab, diberkahi keturunan yang soleh dan solehah. Yang nanti bisa menjadi hafiz Quran kayak Ustadz Yusuf Mansur. Ada fotonya? Fotonya di dalamnya Ustadz. Iya. Ya, itu ada juga beberapa yang sedekah juga. Nanti insya Allah Bapak Ibu, kalau ada yang mau langsung sedekah silakan sampaikan, mudah-mudahan diterima oleh Ustadz. Dan kita masuk kepada kajian kita, yakni Allah pasti membalas. Maksudnya apa tuh Ustadz? Iya, saya yang begini ini suka ada rasa khawatir ya. Mohon maaf pada para Ustadz, para kiai, para alim ulama yang melihat tayangan ini. Mohon maaf juga kepada lembaga amil zakat yang melihat tayangan ini. Subhanallah, insya Allah Allah yang maha tahu, yang maha melihat. Walaupun kelihatannya sedekahnya lewat saya, insya Allah saya mah cuma numpang lewat saja. Nggak sebab saya khawatir nih, ini kan juga dipublish toh. Dipublish, sedekahnya ke Ustadz semua nih. Bagaimana nih? Aduh, tolong dah. Kalau saya mah insya Allah cuma jadi keran rizki. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kita punya program-program, kita punya link dengan lembaga-lembaga amil zakat. Kita punya link dengan pesantren-pesantren yang selama ini kita bina. Semua uang, sedekah, termasuk kayak kemarin ada yang sedekah motor, mobil, apa yang itu kita distribusikan dengan baik. Ada kawan saya kemarin saya cerita, sedekah mobil, telek-telek tuh mobil. Mobil udah lunas seharga 200 juta, dia sedekahkan. Tapi ya, mampir ke pesantren saya juga enggak. Mampir ke pesantren saya kali gitu nih, motret dulu di pesantren, enggak. Kita langsung belokin, shoot, itu mobil itu ke satu masjid yang memang lagi membutuhkan untuk toilet. Ada yang sedekah depositonya. Kemudian sertifikatnya juga nggak mampir. Sekali lagi saya bilang kalau saya mah cuma ngedorong orang bersedekah. Tidak nyari sedekah. Bahkan saya orang yang pantang minta-minta sedekah. Kalau lagi sedang ceramah saya bilang, yang mau bersedekah maju. Saya tidak akan bawa pulang ini duit. Yang saya bawa pulang yang dari panitia aja. Nah gitu kalau saya ngomong. Ya, silakan. Baik Ustadz, sebelum Ustadz jelasin apa yang dikasih oleh panitia, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat kepada baru yang bergabung menyaksikan acara ini, nikmatnya sedekah. Dan pagi ini kajian kita yakni yakin dibalas. Pastinya timbul sebuah pertanyaan, apa maksudnya yakin dibalas? Kita langsung tanya Ustaz. Maksud yakin dibalas itu apa? Begini ya, bukan kitalah pengendali dari alam ini. Bukan kita pengendali dari segala kejadian. Bukan kita pemilik segala kehendak, tapi Allah.
Kita hanya perlu melakukan yang terbaik, kemudian memasrahkan kepada Allah. Apakah yang terjadi udah terserah Allah. Tapi yakinlah bahwa kalau kita sudah menuruti apa yang Allah seru, masa iya sih Allah nggak ngaturin yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bertakwa kepada Allah, dan kepada Allah lah orang-orang yang percaya itu bertawakal. Orang-orang beriman itu bertawakal. Suatu hari ada seorang ibu yang bersedekah. Dia berharap benar ada 1-2 hajatnya terpenuhi. Begitu siang, anaknya kembali. Begitu siang anaknya kembali dalam keadaan lecet, dia punya dengkul. Orang yang beriman mengatakan sedekah pagi harinya sudah dibalas. Walaupun belum sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kan dia inginkan 1-2 hajat tuh. Ternyata siangnya anaknya pulang dalam keadaan lecet. Orang beriman membaca tanda-tanda alam itu sebagai sebuah jawaban dari Allah. Dia nanya, kenapa nak? Ini mak waktu mau nyebrang ada temen ayah bercanda. Ayah jatuh mak kepleset. Nyebrang depan sekolah. Iya mak. Terus cuma lecet doang. Iya mak lecet doang. Makasih Allah kau telah membalas sedekah saya. Nah begitu persasa udah dibalas, sedekah lagi untuk hajatnya tadi. Ada saya punya kawan, dia mencari jodoh. Dia sedekah nih, cubret 50.000. Dapat laptop. Dia laporan ke saya. Ustaz, aneh mau dapat jodoh, tapi yang Allah kasih laptop. Allah nggak tahu ya? Bukan Allah nggak tahu. Allah sayang mas itu. Situ barangkali lagi butuh laptop. Iya sih, bener juga. Saya ini kerjanya reporter, Ustaz. Terus di tengah-tengah waktu saya, kadang-kadang saya pengen nulis. Emang lemot bener nih notebook saya. Allah ganti pakai notebook yang ini. Terus bagaimana Ustaz? Ya mariin notebooknya. Kan yang pengen jodoh kan, mariin notebooknya. Ya lah Ustaz, dipakai dulu lah. Entah kalau udah dipakai, udah agak lamaan saya sedekahin mau Ustaz. Ntar jodohnya nggak datang loh. Iya kalau gitu mah. Kasih notebook, jalan, dapat motor. Lapor lagi ke saya. Ustaz, 50.000 dapat notebook, sedekah notebook dapat motor. Bagaimana nih Ustaz? Ya mungkin Allah nyuruh kamu nyari keliling tuh, jodoh pakai motor. Ya, bawa bendera, nyari jodoh, untuk kemana-mana. Udah saya bilang terusin perjalanan, Ingat tema tentang hutang, hutang 1 miliar, punya duit 10.000, berangkat menuju Allah. 10.000 lewatin, buku terlewatin nanti punya rezeki 100.000. 100.000 ingat, belum mencapai nih tujuan. Belum nyampe terminal. Kita lagi ganti-ganti terminal. Berangkat lagi, 100.000 sikat. Dapat 1 juta. 1 juta menghasilkan berapa? 10 juta. Begitu dapat 10 juta nih keuntungan, ingat, oke, ini menuju perjalanan 100 juta. Sikat lagi, dapat 100 juta. 100 juta ini insya Allah sudah cukup tuh. Nganterin 1 miliar, sikat, dapat 1 miliar. Subhanallah. Maka saya bilang sama dia, ya sudah, notebook sudah diserahkan, motor lah diserahkan juga kepada Allah. Alhamdulillah Pak, sampai hari ini nggak ada kabar tuh. Apa dia benar dapat apa kagak? Tapi saya yakin dia dapat. Saya yakin saya dapat. Dia dapat, saya yakin. Nah, ada juga cerita waktu tahun 2000 berapa gitu ya, saya sama perwakilan Jawa Timur dulu ngadain seminar. Dulu seminar saya judulnya serem-serem. Sampai kemudian di apa ya kan kadang-kadang mereka tidak mengerti bahasa marketing ya. Saya bikin judul tuh begini, How to make money in 7 days. How to make money in 7 days. Bagaimana mencetak uang dalam 7 hari. Jadi saya kadang-kadang suka nantang jamaah, mari sedekah. Buktikan, dalam 7 hari terjadi keajaiban. Hari ke-8, lihat. Sayang judul itu banyak yang protes. Akhirnya diganti dengan The Power of Giving. Rupanya The Power of Giving lebih halus. Padahal yang seru begitu tuh. Nih, 3 hari yang kita lihat apa yang terjadi. Subhanallah tuh. Kalau kita yakin,
Saya pernah ditanya Ustaz sama orang. Ustaz, antum yakin amat sih 7 hari Allah akan membalas? Pertama, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sudah sampaikan janjimu. Dan saya udah keterlanjuran ngomong 7 hari engkau bayar. Jangan malu-maluin saya ya Allah. Iya Pak, sungguh. Saya doanya begitu. Keyakinan saya mengatakan bahwa tidak mungkin Allah mengecewakan hambanya yang sudah mengatakan janjinya seperti itu. Ustadz, bagaimana kalau kemudian orang itu tidak berhasil? Saya yakinnya berhasil, jadi nggak pernah saya memikirkan tidak berhasil. Begitu. Sekali orang itu sendiri sudah berpikir, kayaknya rada nggak mungkin ya. Ya selesai. Sayanya yakin, dianya nggak yakin, bagaimana ceritanya? Lain kan judulnya. Bahwa kemudian dia datang mengadukan, Ustadz kenapa kok saya tidak berhasil? Nah ada pelajaran bab keduanya. Apa pasal dia tidak berhasil? Pertama barangkali dia unknown address. Dia unknown address. Alamatnya tidak diketahui. Begitu sedekah di hari pertama, dikenal sebagai hamba Allah yang bersedekah. Tapi malamnya dia berzina. Akhirnya stempelnya berubah. Dari hamba Allah yang bersedekah menjadi hamba Allah yang pezina. Akhirnya nih alamat ngaco Pak kemana-mana. Ngaco, ente bergeser satu alamat aja, itu surat nggak nyampe. Jalan ke Tilang, ya, diganti jadi Kutilang, jauh tuh. Ketilang. Unknown address, tidak dikenal. Paginya sedekah, malamnya ribut sama istri. Mertua nyumpain. Bisa begitu. Nyasar dulu kemana-mana, tapi saya bilang, kenali peristiwa itu. Begitu kenali, sujud istighfar. Begitu istighfar muncul lagi alamatnya. Datang lagi tuh suratnya. Cuman ke pending bentaran doang. Unknown address. Nah waktu saya ada acara seminar itu, ada yang ngacung. Ustadz muda. Yang ngomong udah tua. Ustadz muda. Iya benar 53 di umurnya. Kurang lebih lah. Iya Pak, ini lagi ngomong nih, saya lagi kencang-kencangnya ngomong. Dia angkat tangan. Ustadz muda. Ntar dulu nih, tidak semua sedekah itu diganti sama Allah. Saya pengen sengor nih, tapi yang ngangkat tangan orang tua kurang adab. Sehingga saya bilang, iya Pak silakan. Mohon maaf ya hadirin, kita dengarkan dulu Bapak kita bicara. Iya Pak silakan. Tidak selalu. Jangan ajarkan kepada orang-orang bahwa sedekah itu selalu dibalas oleh Allah. Jangan. Itu menyesatkan. Gila nggak? Astagfirullah, ini ngomong gila. Kemarin ada orang Solo protes saya. Ustaz jangan ngomong gila dong, gak pantas di... Emang susah sih jadi orang Betawi ini, mulutnya begini. Mulutnya kagak sekolah. Mulutnya gak sekolah. Mohon maaf pada orang-orang Solo, orang-orang yang halus-halus ya. Mohon maaf dah, emang kita begini deh. Subhanallah. Karena saya jadi... Tapi ya gini ya, kalau saya ngomong hati-hati juga, ntar gak seru lagi. Ya jadi biasa aja kali ya. Sampai mana tuh? Gila. Sampai gila. Enggak beneran lupa nih saya. Oh dia bilang. Sedekah menyesatkan. Jadi menyesatkan itu. Saya suruh dia cerita. Emang ada pengalaman apa Pak Haji? Saya tahun 83 itu buka tambak. Tambak ikan. Modal 1 juta saat itu. Udah besar Pak tahun 83 tuh Pak. Saya ambil kredit dari bank. Saya punya tabungan 100 ribu. 100 ribu itu saya bagiin buat sedekah. Berharap mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membuat tambak ikan saya ini berhasil. Tapi apa yang terjadi? Di bulan yang kedua, malah ada banjir besar, ikan saya pada kabur. Hutang saya 1 juta, saya terlunta-lunta selama setahun. Jadi, ajarkan ketawakalan sama Allah. Ajarkan kepasrahan sama Allah. Ajarkan bahwa sedekah itu untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Nah, yang di sini nih saya tidak sepenuhnya setuju gitu. Benar. Uang sedekah juga mintanya sama Allah sih. Emang apa? Sedekahnya minta sama Allah. Nawaitunya gimana? Loh, nawaitunya mah sedekah. Habis sedekah, dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nah rupanya si bapak ini cerita. Kan saya terusin ceritanya. Terus Pak, silakan dilanjutkan. Saya bilang gitu. Setelah itu, dia bilang, saya jadi gelandangan. Saya akhirnya muter sana muter sini nggak keruan, sampailah saya ke rumah seorang nenek di kampung sebelah. Nenek ini
dikenal sebagai nenek yang terkena kutukan. Nenek yang dikutuk oleh Allah. Sebab begitu tahun 70-an dia bilang ada terjadi peristiwa, orang yang datang ke rumah situ mati semua. Termasuk cucunya mati semua. Tersisa tuh nenek. Jadi tuh rumah nggak didemenin sama orang kampung, termasuk tuh nenek. Terus apa yang terjadi, Pak? Karena saya nggak punya kerjaan, nggak punya apa, saya temenin tuh nenek. Saya nggak percaya lama gitu ke Tuhan. Terus saya betulin itu jendelanya, pintunya, tempat tidurnya saya betulin. Begitu saya temenin, nenek ini meninggal. Nenek ini meninggal, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kasih saya itu rumah. Jadi orang-orang kampung, mata tua-tua adat memberikan rumah itu ke saya karena ahli warisnya itu nggak ada yang mau. Nah seterusnya bagaimana? Nah kita lihat iklan dulu deh. Karena habis iklan kita lanjutin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di nikmatnya sedekah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Subhanallah, ternyata apa yang disampaikan Ustadz Yusuf Mansur memang masuk dalam hati kita dan luar biasa. Ada beberapa jemaah Ustadz yang dengan ikhlas tulus karena Allah, dia mendermakan hartanya. Di depan saya ada beberapa harta benda bisa dilihat. Ini ada salah satu Pak Ustadz, saya Nur Hasanah, saya mau mensedekahkan handycam kesayangan saya. Ya. Ini yang paling dia sayangin bendanya ini, mohon didoakan supaya ayah saya diberikan kesembuhan dari penyakitnya. Amin. Rencana tahun ini ayah saya mau naik haji, tapi kakinya sakit, buat jalan sudah dioperasi, tetap tidak sembuh. Saya juga mohon doakan agar doa saya bisa terkabul, amin. Lalu yang kedua, ini aja kok Ustaz. Mohon doa agar saya dapat segera menjalankan umroh bersama ibu dan istri saya. Dia sumbangkan beberapa yang dia miliki, dan ada juga dari hamba Allah, uang hanya Allah yang tahu. Ini merupakan suatu hal yang sangat patut untuk kita contoh. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak mereka ini. Semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik Ustadz, silakan dilanjutkan kisah tadi. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dulu Ustadz. Dari tadi Bapak ini ingin sekali cepat bertanya. Ustadz. Silakan. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kemarin mengenai Pak Ustadz. Nama saya Haji Sakuri. Saya ini ada masalah. Saya punya utang yang di total jumlah. Mic-nya deketin. Jumlahnya itu di total kurang lebih 44,5 juta. Dan saya juga beberapa hari yang lalu saya menerima rapel pensiun dari istri saya almarhum. Subhanallah. Ya, almarhum yang jumlahnya 25 juta. Nah ini waktu itu karena lama sekali pensiun itu nggak datang, nggak sampai akhirnya dirapel. Dan karena lamanya saya pernah mohon kepada Allah, ya Allah kalau memang ini bukan bukan rezeki kami, saya ikhlaskan gitu, ikhlaskan. Tapi kemudiannya itu kok segera dapat gitu. Karena saya sudah mengikhlaskan untuk sedekah itu, jadi saya kan tapi eranya juga, terus terang mungkin ini saya banyak keperluan ya. Jadi akhirnya yang sudah ikrarkan untuk sedekah, saya kepakai Pak Ustadz, karena saya banyak utang. Gitu. Jadi bagaimana hukumnya? Baik. Kalau ini sisanya siapa? Yang ada sekarang ini juga akan saya sedekahkan. Subhanallah. Subhanallah. Jadi, Ya. dan di sisi lain juga, saya punya piutang yang jumlahnya kurang lebih 100 juta. Yang itu jual tanah tapi belum dibayar-bayar. Ya. Jadi bagaimana supaya ini bisa terselesaikan. Satu lagi Pak Ustadz. Oh iya, boleh silakan. Saya berniat untuk jual rumah yang saya tempati. Insya Allah saya juga berniat kalau sudah laku sebagian dari itu untuk saya sedekahkan. Amin. Baik. Hanya itu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Syakur. Ya. Silakan Ustadz. Yang pertama Pak Haji, Allah Maha Pengampun, nggak usah dipikirin dah. Namanya gue udah lewat, minta ampun aja sama Allah. Sisa yang disedekahkan ini mudah-mudahan menjadi satu penawar ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari atas dosa-dosa kita semua. Amin. Bukan dari dosa nawa itu tadi, tapi barangkali dosa selama Pak Haji kerja, selama istri almarhum kerja gitu ya. Rumah yang lain-lainnya insya Allah lah. Baik pemirsa, tolong angkat tangan bersama saya. Dan jamaah yang hadir, walaupun acara kita ini belum selesai, tapi mari kita doakan pemirsa yang bersedekah di daerahnya masing-masing.
jamaah yang bersedekah di sini. Dan siapapun yang sudah bersedekah, baik bilang maupun tidak, terang-terangan maupun sembunyi, kecil maupun besar, diketahui maupun tidak, baru niat maupun sudah terlaksana, ada yang lupa maupun yang baru aja ingat. Mudah-mudahan Allah SWT menjabah segala doa kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Ustadz, bisa dilanjutin kisah tadi Ustadz? Baik. Jadi sampai tadi saya menyuruh si bapak itu terus bercerita. Terus bercerita. Dia ayun ceritanya nih. 83 itu tahun 1983 dia cerita, dia modalin tambak malah utang 1 juta. Padahal dia sudah sedekah 100.000. Mengantarkan dia kemudian di tahun 84-nya berkenalan dengan seorang nenek tua yang sudah tidak mau lagi orang menemani. Wabadu, kemudian si nenek ini meninggal dunia dan orang kampung bersama tetua adat sepakat memberikan kepada anak muda yang bersedekah. Di sini ada Pak Saifuddin nih di tiang. Beliau rasa-rasanya mengingat karena kalau tidak salah beliau ada di lokasi seminar itu saat itu. Bagaimana ada seorang bapak yang mengangkat tangan, mengacung, menginterupsi seminar itu untuk dihentikan karena bicaranya selalu material. Dah. Kemudian dia cerita, dilala setelah dilala itu apa? Ya dilala gitu ya. Hah? Ya secara kebetulan, padahal tidak ada kebetulan kan, semua diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa Allah menghendaki rumah ini jatuhnya ke tangan orang ini. Allah sama sekali barangkali tidak mau orang ini menjadi juragan ikan, tapi menjadi juragan walet. Begitu ibu ini meninggal, nenek tua ini meninggal, ini rumah dicintai sama burung walet. Datang itu burung walet banyak, terus dia bilang, jadilah saya kemudian pengusaha burung walet. Oh iya ya. Iya dia sendiri tuh yang kemudian menganulir. Dia sendiri yang menganulir cerita di awal bahwa dia tadi keras sekali memvonis bahwa sedekah bapak-bapak gitu. Kemudian saya, oh iya ya akhirnya saya jadi pengusaha walet, bener juga. Dia bilang gitu. Iya kali Pak Ustadz bener dah, udah terusin aja gitu. Lah memang perjalanan itu akan terjadi dan berliku-liku. Nih saya bacain ya, ini ada SMS dari sahabat saya Helmi di Bogor. Ini kan nih subhanallah sangat dia waktu itu datang ke pesantren Darul Quran ketika ada acara. Dan kemudian Helmi ini menyedekahkan dia punya motor. Saat itu juga motor itu dibawa oleh lembaga amil zakat yang saya undang ke pesantren. Ini untuk membuktikan ya pemirsa, sebenarnya sih saya nggak perlu ngomong kayak begini karena itu urusan saya pribadi. Tapi saya perlu bicara ini supaya menghindari fitnah. Jangan sampai pemirsa di tanah air merasa Ustadz Yusuf Mansur pantesan kaya, orang pada sedekah sama dia. Ntar dulu. Gua mah kaya nih karena usaha. Ya, usahanya emang gagal. Usahanya emang tidak berhasil, tapi duit tetap aja dapat. Karena emang kita bersedekah, kita rajin. Ada doa orang tua juga, ada apa ya walaupun nih kelihatannya riya atau sum'ah, tapi saya ngomong kayak begini nih untuk menyelamatkan juga banyak orang yang cenderung memfitnah kita. Nah, itu motor dibawa sama lembaga amil zakat, ya, kemudian dia pulang ngeteng. Dari Tangerang ke Bogor dia pulang naik angkot. Tapi Allahu Akbar, Allah menjamu hambanya ini. Allah menjamu hambanya ini, Allah tidak tega membiarkan hambanya yang sedekah motor pulang ngeteng. Ternyata ada jemaah yang pulangnya sejurus. Jadi dia numpang di situ. Apa yang terjadi? Ustadz, setelah pulang dari tempat Ustadz di Ketapang, banyak keajaiban yang kami alami. Juga diiringi dengan ujian yang bertubi-tubi. Lihat tuh. Alhamdulillah saya dan istri tetap ikuti nasihat Ustadz. Tetap, aduh hilang nih. Tetap tahajud, tetap duha, tetap baca waqiah, tetap baca ya Fatihah Rozak, barangkali begitu. Tentang motor, kemarin hari Selasa jam 1.30 secara tidak sengaja, jam 13.30 maksudnya. Secara tidak sengaja saya pulang bareng presdir saya di kantor. Subhanallah nih. Ini orang sedekah motor Nuvo. Bareng sama presdir. Kayaknya mah levelnya jauh nih. Ya, kalau sedekahnya mobil levelnya dekat. Barangkali bukan kita menjas seseorang, tapi udah begitu dunia mah. Bareng presdir saya di kantor, dia nanya, jauh amat pulangnya ke Bogor dari Jakarta.
Lalu dia nanya, emang naik apa ke stasiun? Lalu saya jawab, naik ojek. Lalu dia nanya, kemana motornya? Bukannya kamu punya motor? Dia jawab, saya bilang saya sedekahin. Lalu Selasa jam 18 saya dikasih uang tunai oleh beliau untuk beli motor. Dan sisanya untuk bayar sekolah 2 anak saya yang sudah nunggak 2 bulan. Banyak keajaiban lain yang kami alami. Subhanallah kan. Malah sekarang punya bonus, dapat SPP 2 bulan. Plus dekat sama Presdir. Plus dekat sama Allah. Nah cara dia boleh ditiru nih. Sedekah motor, kemudian tunggu Presdir lewat. Bareng sama dia numpang, kemudian bagaimana ceritanya pokoknya supaya ditanya motornya. Pokoknya mas sedekah tuh ya, itu begini nih jalannya. Kok mana-mana dulu tapi cek nyampe. Perjalanan ibu bapak sendirilah yang membuat sedekah ini berliku-liku. Sedekah nyambat dosa dulu, ampunin. Sedekah nyambat bencana dulu, hilangin. Sedekah nyambat penyakit dulu, sembuhin. Sampai kemudian ke urusan jodoh, ke urusan rezeki. Gue kayak main silat begini. Tapi emang begitu Pak. Saya pernah menulis di buku saya itu, sedekah itu seperti anak panah ya, yang dilesakkan oleh Arjuna. Pasti. Cuman kadang-kadang kita kayak Kresna. Weng, sana dulu. Muter naik ke bawah, turun. Itu saya bilang, begitu sedekah, subhanallah, walhamdulillah, kontrakan dikunci. Ingat kan cerita saya tuh? Ada tukang cukur, datang minjem duit. Malah saya minta duit dia 20.000. Kenapa? Karena besok katanya udah mau diusir dari kontrakan. Abis sedekah, rumah dia dikunci. Gak boleh bayar, nggak boleh masuk kalau belum bayar. Sedangkan anak itu punya baju di situ. Ternyata Allah ganti dengan kontrakan lain yang ada kios cukurnya. Gila nggak? Subhanallah. Allah itu harus dibayar sangkain terus gitu. Tanpa itu kita punya amal agak-agak payah gitu. Ya. Tapi itu pun Allah akan selamatkan. Nggak apa-apa lah saudara-saudara yang merasa marah, kecewa, udah biar. Tapi ingat, begitu marah, kecewa, saudara wudhu, saudara sujud. Ampun ya Allah, maafkan hambamu ini. Gitu. Ya. Subhanallah pemirsa. Pasti setelah ini akan semakin menarik cerita-cerita yang Ustaz sampaikan kepada kita. Tetap jangan kemana-mana, di nikmatnya sedekah. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Dalam setiap segmen ada sesuatu yang menarik. Mungkin pemirsa di rumah nggak mengetahui Ustaz. Tapi setelah jeda iklan tadi ada beberapa jemaah yang datang menghampiri kita ke depan. Ustaz Yusuf Mansur. Dan memberikan, subhanallah luar biasa, beberapa infak harta untuk disantunkan untuk anak-anak yatim Ustaz ya. Untuk disalurkan. Ada berapa amplop, saya nggak tahu jumlahnya ada berapa. Tapi berat ya. Lumayan isinya Pak. Tapi mudah-mudahan apa yang disedekahkan oleh jemaah ini sampai dan tujuannya dijabah oleh Allah. Tadi ada yang minta supaya orang tuanya berangkat haji, ada yang minta supaya hutangnya dilunasin dan lain sebagainya. Semoga Allah kabulkan. Ada juga yang menyumbang sebuah cincin emas. Emas ini Pak bukan tembaga loh Pak. Emas. Dan juga ada khusus, ini beliau sampaikan bukan buat sedekah tapi buat Ustadz Yusuf Mansur. Nih, saya kasih tahu pemirsa ya. Ini kelakuan saya dulu waktu jadi murid, ya sekarang gue jadi murid tetap. Saya tetap ngaji kok, tetap ngaji kitab kemana-mana ke guru-guru saya tetap. Tapi emang ini kelakuan yang benar. Sebab begini ya, saudara juga harus menyelamatkan para ustadz dari makan duit sedekah. Kadang-kadang pernah terjadi. Ini subhanallah, masya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni ustadz-ustadz yang memang akhirnya kejebak emosi seperti itu. Jadi pada suatu masa ada sedekah dari orang, kemudian sedekah ini dipakai sama dia. Kalau tidak salah dari 5 juta tuh 2 juta dipakai. Itu ustadz dihakimin sama orang kampung. Allah. Dihakimin sama orang kampung, kemudian dia menangis, kemudian dia bicara sama orang kampung. Saya mengurus masjid ini 5 tahun dan saya tidak pernah meminta kepada Anda semua. Saya khilaf, saya pakai 2 juta, Anda sudah menghukum saya seperti ini. Baik. Saya akan tinggalkan masjid ini, silakan urus oleh kalian, dan saya akan bayar. Tahu kapan saya balik kemari. Tuh, siapa yang dosa coba? Setelah dikasih tahu begitu, orang kampung pada nengok-nengok.
Iya, kita nggak pernah ngasih dia selama 5 tahun ngurusin masjid. Kita enak-enak aja, tahu azan udah sound sistemnya rapi, tahu sholat udah karpetnya rapi, tahu wudhu udah toiletnya rapi. Nah, yang begini ini yang benar. Bukan berarti maksud saya situ mesti sedekah ke Yusuf Masuk, enggak. Tapi cara ini boleh dipakai. Inilah cara saya ketika saya berguru, ketika saya nyari ilmu, ketika saya nuntut ilmu, sambil bawa kitab, sambil bawa 2 amplop. 1 amplop untuk majelis taklimnya, 1 amplop untuk habibnya. 1 amplop untuk majelis taklimnya, 1 amplop untuk ustadznya. 1 amplop untuk taklimnya, 1 amplop untuk kiainya. Begitu benar. Kadang-kadang kita dasarkan kepada kesukaan tuh kiai. Kesukaannya apa? Martabak, kita bawa martabak. Kesukaannya apa? Kesukaannya susu, kita bawa susu. Anaknya ada berapa? Kita bawain buat anaknya. Pokoknya kita penuhin. Alhamdulillah nih ada jemaah yang ngerti. Ustaz, ini buat Darul Quran, dikata gitu. Yang ini buat Yusuf Mansur. Kita buka nih, berapa nih? Apa-apa. Subhanallah. 200.000 rupiah. Supaya ini dapat 2 juta. Ini kan 200.000 ini sedekahnya ke saya nih. Supaya ini jadi 2 juta, saya sedekahkan lagi. Insya Allah. Tuh, terima tuh kalau mau. Alhamdulillah. Enak juga jadi host, kebagian juga. Lumayan buat beli bensin, Ustaz. Karena saya juga pengen dapat juga 2 juta. Nih saya sumbangin lagi buat PP. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya memang seperti itu. Jadi kembali kepada bahwa yakin dibalas. Kita nih jangan jadi orang musyrik. Jangan jadi orang kafir. Jangan jadi seperti orang ahli kitab. Kudu ada bukti dulu baru kita percaya. Jangan. Masa perlu ada bukti dulu? Emang ini Allah kurang bukti apa? Allah menciptakan langit dan buminya. Allah memberikan kita oksigen tanpa kita bayar. Allah kasih kita jantung tanpa mesin. Allah kasih kita sistem pernafasan dan lain-lain. Masya Allah. Nih, hafal surah Al-Bayyinah? Hafal Lam Yakunil? Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Shadaqallahul azim. Kita nggak perlu sampai datang bukti, nggak perlu. Kenapa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa dzalika dinul qayyimah distempel di jidat kita. Udah itu jalan yang lempeng. Udah itu jalan yang lurus, kita titis saja sudah. Kita tahu pasti nyampe gitu. Enggak perlu kita tahu kalau jalan ini bakalan bener enggak? Enggak perlu. Karena hadza sirati, siratal mustaqiman. Ini kata Allah, jalanku jalan yang lurus. Selesai. Kita percaya. Bahkan kata Allah, orang-orang yang beriman, yang melakukan amal soleh, dia disebutnya siapa? Khairul bariyah.
Innalladzina amanu, orang yang percaya. Percaya apa? Termasuk percaya sedekah diganti, sedekah nyembuhin penyakit, sedekah manjangin umur, sedekah nolak bala, sedekah bikin laku rumah, sedekah bikin datang piutang, sedekah bikin lunas utang, sedekah bisa memperbanyak rizki, sedekah bisa ngampunin dosa, termasuk. Innalladzina amanu wa amilus shalihat, dan kemudian dia beramal soleh. Ulaika hum khairul bariyah. Bahkan Allah menjanjikan balasan yang luar biasa lagi. Apa? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan buat mereka di sisi Allah, Tuhannya adalah sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah kemudian redho kepada mereka dan mereka redho kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Mereka itulah orang-orang yang takutnya sama Allah saja. Kemarin kita juga sudah belajar surah Al-Lail. Ya, surah Al-Lail, surah Wal-Lail idza yaghsha. Ada kalimat juga yang menarik di ujungnya. Apa kalimat yang menarik di ujungnya? Wala saufa yarda. Supaya kemudian redho, Allah juga memberikan keredoan, hatinya lapang, senang. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, siapa orang yang mau bersedekah, وَاتَّقَى, dia jaga dirinya. Kemarin dia berbohong, sekarang dia tidak. Kemarin dia minjem rentenir, sekarang dia tidak. Kemarin dia minjem bank, sekarang dia tidak. Kemarin dia gibah, sekarang dia tidak. Kemarin dia zina, sekarang dia tidak. Pokoknya wattaqo, dia jaga dirinya. Wasaddaqa bil husna, dan dia benarkan janji Allah. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan jadikan buat dia jalan-jalan kemudahan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa orang yang pelit, dia merasa cukup, dan dia dustakan janji-janji Allah, dia dustakan Al-Quran, fasanuyassiruhu lil usra. Kelak, kata Allah, aku akan bikin bahkan yang mudah menjadi sulit. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. Orang-orang yang pelit itu dapatnya kesusahan aja. Orang-orang yang zalim bawaannya sial terus. Sulit terus. Kalau orang beriman, sulit tapi ada kemudahan. Susah tapi ada kesenangan. Sedih tapi ada kebahagiaan. Masalah tapi ada jawaban. Begitu terus. Malah Allah menjanjikan apa? Menjanjikan kesempurnaan. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. Allah jagain. Allah hindarin nih orang-orang yang bertakwa dari urusan-urusan yang tidak beres. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la saufa yarda. Keridhaan Allah lah insyaallah yang kita harapkan. Insyaallah mudah-mudahan barokah. Terima kasih. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin rasanya ingin terus kita mengkaji sesuatu yang dahsyat dari kajian sedekah ini, tapi waktu jualan misalkan kita. Insya Allah kita akan jumpa minggu yang akan datang, Selasa dan Rabu 5:30 sampai 5:30, disiarkan langsung dari Masjid An-Nida TPI. Kami mohon maaf lahir dan batin, terima kasih. Dan setelah ini saksikan Lintas Pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan pahala buat semua kru yang ada di sini, buat jamaah yang ada di sini, dari keberkahan sedekah yang barangkali disedekahkan oleh seluruh pemirsa di tanah air. Jadikan sedekah-sedekah pemirsa di tanah air dan sedekah kami yang ada di sini menjadi sedekah kami, Allah, yang ada di sini yang menyukseskan acara nikmatnya sedekah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli itsmin la tada' lana dzamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala hajatan illa qadaitaha ya arhamar rahimin irhamna walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maafnya kalau ada salah-salah kata saya. Kepada Allah juga kita berserah diri. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.